Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, di sini kita ketemu lagi ya masih dalam pembahasan patofisiologi penyakit-penyakit di ginjal. Nah, sekarang kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang cedera ginjal akut, di mana di sini kita lanjutkan tentang postrenal AKA. Nah, di sini sedikit kita ulangi kembali kalau AKA ini adalah kondisi saat ginjal itu tidak berfungsi 100%. Nah, di mana penurunan fungsi ginjalnya itu berkembang dengan relatif cepat, makanya namanya akut. Biasanya itu biasa dalam hitungan hari. Walaupun begitu, terminologi AKA ini sendiri merupakan istilah yang lebih luas lagi, di mana juga mencakup pada kondisi terjadinya penurunan fungsi ginjal minor atau yang kecil. Nah, jadi kalau misal pada dasarnya kan dibagi menjadi 3 kan ya. Ada prerenal, ada intrarenal, dan ada postrenal. Kalau prerenal ini penyebabnya itu penyebab cedera ginjalnya itu sendiri disebabkan oleh hal-hal yang sebelum ginjal itu sendiri, yang datangnya sebelum ginjal. Nah, sementara kalau intrarenal, kerusakannya itu sendiri disebabkan oleh struktur penyusun ginjal itu sendiri. Nah, seperti kita udah bahas, tubulus, glomerulus, dan juga interstisium. Nah, sekarang kita mau masuk yang ketiga, yaitu AKA postrenal, yang penyebab cederanya itu sendiri terjadi di hal-hal yang ada di setelah organ ginjal itu sendiri. Nah, di awal kita sudah bahas juga bahwa penyebabnya itu adalah berasal dari hal-hal yang terdapat setelah organ ginjal itu. Nah, yang secara garis besar sebenarnya adalah hal-hal yang nantinya itu dapat mengakibatkan terhalangnya filtrat ginjal itu sendiri untuk dapat keluar dari ginjal. Nah, ada beberapa kondisi nih yang dapat mengakibatkan terhalangnya aliran filtrat ini untuk keluar dari ginjal. Di antaranya adanya sesuatu yang menekan ureter itu sendiri. Nah, ini kan ureter kita nih. Di bawahnya uretra ya kan ya. Ada kandung kemih, lalu di selanjutnya adalah uretra. Nah, yang penyebab pertama adalah adanya penekanan. Nah, nih. Tertekannya coba sebentar. Oke. Nah, ini adanya penekanan. Nah, jadi apakah dia itu nantinya menekan ureter? Nah, di sini. Nah, seperti adanya tumor intraabdominal misalnya pada kondisi-kondisi tadi adanya perkembangan tumor intraabdominal ataunya adanya sesuatu yang menekan uretra itu agar lebih jauh ke bawah dia. Nah, agar lebih jauh ke dalam dia gitu. Seperti juga akibat yang terjadi pada kondisi adanya hiperplasia prostat ganas. Nah, hiperplasia prostat ganas. Nah, ini bening prostatic hyperplasia. Nah, di mana kalau bening ini sendiri adalah artinya ganas kan ya. Lalu prostat ini adalah kelenjar prostat, hiperplasia adalah pertumbuhan. Ya, dia ada pertumbuhan kelenjar prostat secara ganas seperti itu. Nah, hingga nantinya akan menekan ureter itu lagi. Nah, baik tumor intraabdominal ataupun nantinya kondisi bening prostatic hyperplasia, nah ini keduanya itu akan mengakibatkan tercubitnya atau tertekannya ureter itu sendiri. Nah, atau nantinya uretra, nah nantinya juga uretra juga bisa. Nah, itu hingga tertutup. Nah, jadi saluran ini kalau dibayangin dia akan tertutup nantinya. Sehingga nantinya akan menghalangi filtrat yang keluar dari urin ini untuk keluar. Nah, penyebab berikutnya yang dapat menghalangi filtrat dari ginjal ini untuk keluar adalah adanya ini nih, adanya penyumbatan. Nah, seperti apa? Seperti adanya batu ginjal. Nah, batu ginjal ini sendiri dapat tersangkutnya itu baik dia di ureter ataupun di uretra, bisa di kedua-duanya. Intinya adalah menghambat aliran filtrat dari ginjal ke luar tubuh seperti itu.
Nah, ada dua jenis penyumbatan yang terjadi di ureter itu sendiri. Yang pertama adalah nih, obstruksi unilateral. Nah, kita dari namanya aja udah tahu nih, unilateral. Jadi kondisi di mana hanya ada satu ureter yang terhambat hingga ginjal yang satunya lagi. Nah, ini nggak masalah dia. Nah, jadi intinya di sini pada obstruksi yang bersifat unilateral atau hanya terdiri pada satu bagian ginjal, karena kita tahu ginjal kita ada dua kan ya. Nah, itu dia itu masih bisa, tubuh kita masih bisa mempertahankan fungsinya itu sendiri. Jadi fungsi renal itu masih terjaga. Nah, oleh karena itu biasanya pada jenis ini ya hemostasis tubuh kita pun tidak akan terlalu terpengaruhi karena masih terjalannya fungsi ginjal itu sendiri. Nah, jenis yang kedua adalah obstruksi bilateral. Nah, dari namanya kita udah tahu bi, berarti kedua-duanya itu tersumbat dia. Nah, sehingga pada jenis ini tentunya fungsi ginjal tidak dapat lagi dipertahankan. Nah, jadi tidak akan dapat lagi dipertahankan. Nah, ini yang biasanya bisa mengakibatkan AIKI postrenal itu sendiri. Nah, dari apapun penyebab yang disebutkan tadi, baik itu obstruksinya disebabkan karena batu ginjal ataupun karena adanya pertumbuhan tumor yang menekan ureter ataupun uretranya itu sendiri. Nah, ujung-ujungnya adalah yang terjadi menyebabkan tadinya penumpukan urin kan ya. Nah, menyebabkan tumpuknya urin sehingga nantinya bakal ada karena penumpukan cairan itu sendiri, urin yang sudah ada di ureter ataupun urin yang sudah ada di uretra ini tentunya akan berbalik lagi ke ginjal. Karena di sini udah numpuk. Nah, karena dia nggak bisa keluar, jadi dia akan berbalik ke ginjal itu sendiri. Nah, hingga nantinya kalau dia udah berbalik ke ginjal, apa yang akan terjadi? Tentunya dia itu akan menekan jutaan tubulus nih. Di sini kan banyak tubulusnya kan ya. Nah, di sini kan banyak tubulusnya akan menekan tubulus-tubulus yang ada di ginjal ini sendiri. Tubulus-tubulus yang kita tahu sangat-sangat kecil sekali ukurannya. Nah, kita tahu kita bahas sedikit di sini nih kalau pelajaran Anfisman dulu, anatomi fisiologi tubuh manusia. Dalam keadaan normal, pada proses filtrasi yang terjadi, cairan itu kan akan dipindahkan nih dari arterior. Nih, dari arterior yang memiliki tekanan yang relatif tinggi ke tubulus ginjal yang dengan tekanan yang lebih rendah, ya kan ya? Yang kalau di sini di arteriol ini sendiri akan lebih tinggi. Yang di sini sementara di tubulus ini akan lebih rendah. Nah, itu adalah yang membantu proses filtrasinya sendiri. Nah, sehingga yang terjadi pada AKI postrenal adalah penyumbatan yang terjadi pada ureter ataupun uretra nih yang ada di setelah ini nih. Nah, tentunya akan mengakibatkan peningkatan tekanan di tubulus ginjal. Ya kan ya? Otomatis. Nah, jadi di sini bakal meningkat karena dia tersumbat di saluran berikutnya. Nah, sehingga nantinya akan mengurangi gradien atau perbedaan tekanan antara arterior dengan tubulus itu sendiri. Yang kita tahu bahwa perbedaan tekanan antara arteriol dan tubulus ini sendirilah yang mengakibatkan terjadinya atau mungkinnya penyaringan di glomerulus karena dari tekanan tinggi menuju ke tekanan yang lebih rendah, makanya bisa disaring. Nah, sekarang kalau di sini juga tinggi, di sini juga tinggi. Nah, kira-kira gimana tuh jadinya penyaringannya? Tidak akan efektif. Nah, sehingga penyaringan itu sendiri tidak akan terjadi dengan baik. Nah, hal yang sama dengan AKI prerenal sudah kita bahas ataupun pada AKI intrarenal. Nah, berkurangnya jumlah cairan yang disaring nantinya, ini berkurang kan ya. Nah, nantinya akan menurunkan laju filtrasi glomerulus tentunya. Nah, bakal tuh turun. Yang difiltrasi aja turun, apa yang nggak mungkin kalau laju filtrasinya tidak menurun kan ya. Nah, akan menurunkan laju filtrasi glomerulus atau GFR. Nah, atau adalah jumlah darah yang disaring per tiap menitnya. Nah, di mana jumlah darah yang disaring ini dinyatakan dalam mililiter dan waktunya adalah per tiap menitnya. Nah, rendahnya GFR ini nantinya akan membuat terjadinya penurunan juga senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen.
yang akan disaring untuk dikeluarkan. Ya kan ya, seharusnya seperti itu. Sehingga nantinya akan terbentuk suatu keadaan yang disebut dengan azotemia, di mana tingginya kadar nitrogen di dalam darah. Azo, kandungan nitrogen, mia adalah darah. Karena apa tingginya dalam darah? Karena tidak difiltrasi. Jadinya tetap aja berada di dalam darah kita. Nah, lalu juga akan mencetuskan tadi kondisi oliguria. Apa itu oliguria? Rendahnya urin, volume urin itu sendiri. Yang difiltrasi aja sedikit, tentunya yang akan dikeluarkan juga akan sedikit. Nah, tingginya tekanan dalam tubular juga akan nantinya memaksa ataupun mendorong reabsorpsi yang lebih banyak lagi terhadap apa? Yang di sini ada apa aja? Ada natrium, ada air, ada urea. Tentunya ketika pada tubulus ini sendiri dia meningkat tekanannya. Nah, sementara di sini ada permeabilitasnya, kira-kira permeabilitasnya jadi gimana? Makin meningkat kan ya? Sehingga reabsorpsinya juga akan meningkat. Sehingga nantinya bisa kita lihat adalah karakteristiknya rasio perbandingan blood urine nitrogennya itu sendiri atau buni itu sendiri terhadap kreatinin dalam darah itu biasanya akan lebih besar dari 15 berbanding 1. Nah, akan lebih besar dari 15 berbanding 1. Nah, berikutnya ketika lebih banyak natrium dan air yang diabsorpsi dan ditahan di dalam tubuh, tentunya setelah dia diabsorpsi kan yang masuk ke pembuluh darah ataupun dalam cairan tubuh lainnya. Nah, tentunya juga akan sedikit yang akan diekskresikan. Nah, sehingga Na yang akan diekskresikan juga akan sedikit dia nantinya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nantinya pada EKI prerenal natrium pada urin biasanya akan kurang dari 20 ml per liter. Di mana perbandingan antara natrium yang diekskresikan dan juga natrium yang difiltrasi itu sendiri atau kita sebut dengan fraksi Na itu akan lebih kecil dari 1%. Di mana normalnya berapa? 1-3%. Jadi dia akan lebih kecil. Nah, tentunya nanti urinnya itu juga akan lebih terkonsentrasi. Nah, yang biasanya akan lebih besar dari 500 miliosmolar per kilogram. Nah, ini lebih besar dari 500 miliosmolar per kilogram. Di mana sebagian besarnya adalah kandungan urea. Nah, itulah juga mengakibatkan seseorang sangat berbau, bau apanya itu ya, BAK-nya itu buang air kecilnya itu sangat berbau atau urin itu sendiri sangat berbau. Nah, yang terjadi berikutnya adalah jika tingginya tekanan di tubulus ini terus berlanjut. Nah, hal tersebut nantinya dapat merusak sel-sel epitel tubulus nih di sini nih. Nah, ini kalau misalnya kita gambarin, kita ambil satu sel epitel tubulus. Nah, ini kita mana dia? Nah, kita ambil di sini potongannya sedikit. Nah, ini kita gambarkan ke sini. Nah, akan terjadi kematian sel-sel epitel tubulus kita. Nah, maka ketika terjadinya kerusakan pada sel-sel tersebut, nah urea dan natrium yang seharusnya diserap kembali atau tidak diserap kembali? Diserap kembali kan ya, urea dan natrium. Nah, seharusnya urea dan natrium yang aturannya diserap kembali, bisa diserap kembali apa enggak kalau dia sudah rusak dan mati seperti ini? Tidak akan bisa. Nah, ya kan ya? Sehingga nantinya itu bunnya itu sendiri akan turun di bawah 15 berbanding 1. Dan natrium di urin itu biasanya akan naik. Menjadi tinggi dia karena tidak diserap kembali. Nah, makanya dia itu tuh akan naik menjadi lebih besar dari 40 mili ekuivalen per liter. Nah, begitu juga terhadap fraksi ekskresi Na-nya itu sendiri atau FeNA-nya akan lebih besar dari 2%. Nah, nantinya urinnya itu akan kurang terkonsentrasi sehingga osmolitas urin itu kurang di bawah 350 miliosmolar per kilogram. Oke, untuk merangkum pembahasan kita mengenai AKI postrenal, di sini dapat kita simpulkan bahwa AKI postrenal sendiri merupakan suatu kondisi di mana ginjal tidak 100% berfungsi.
Nah, yang disebabkan oleh terjadinya penyumbatan pada ureter sehingga menghalangi aliran urin keluar dari ginjal itu sendiri. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, mungkin sekian pembahasan kita mengenai AQI personel pada kesempatan kali ini. Jika ada perbedaan dari apa yang saya sampaikan ataupun ada kesalahan yang dari apa yang saya sampaikan, nah silakan langsung disampaikan kepada saya alhamdulillah sekali gitu ya. Nah, kita bisa belajar lebih banyak lagi bareng-bareng. Nah, insya Allah kita ketemu lagi dalam topik-topik pembahasan lainnya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.